PB Taxen, Tax Updates. Pembatasan tanggung jawab. Informasi berikut ini hanya bertujuan sebagai bahan referensi dan tidak digunakan untuk pengambilan keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak profesional pajak yang tepat. Ketentuan perpajakan dalam rangka implementasi Cortex. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 atau PMK 81 2024 yang mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex yang telah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Adapun pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui Cortex yang diatur dalam PMK 81 2024 adalah sebagai berikut. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilaksanakan secara elektronik melalui portal wajib pajak, laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP, dan atau kontak center DJP. Namun, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara langsung, atau melalui pos, atau ekspedisi, atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP. Dalam hal wajib pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara elektronik. Penandatanganan dokumen elektronik dilaksanakan dengan menggunakan 1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang sudah diakui atau ditunjuk oleh Menteri. 2. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yaitu kode otorisasi yang diterbitkan oleh DJP. Dokumen elektronik wajib pajak badan ditandatangani oleh 1. Orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak, yaitu pengurus, atau 2. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai kuasa oleh wakil wajib pajak, yaitu konsultan pajak dan karyawan wajib pajak. Selain itu, PMK 81 2024 juga mencabut 42 peraturan yang telah berlaku sebelumnya, di mana beberapa perubahan ketentuan perpajakan yang diatur dalam PMK 81 2024 antara lain 1. Menteri, DJP, dan pejabat tertentu di lingkungan DJP yang mempunyai kewenangan dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik dan dokumen elektronik yang disampaikan kepada wajib pajak melalui Cortex. Keputusan yang dimaksud antara lain surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak atau SKP, surat keputusan keberatan, surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan, surat permintaan, termasuk surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK, surat undangan, berita acara, risalah, dan sebagainya. 2. Bagi wanita kawin yang telah memiliki NPWP, yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami, juga dapat mengajukan permohonan penetapan wajib pajak non-aktif. Sebelumnya disebut wajib pajak non-efektif. 3. Jatuh tempo penyetoran pajak massa diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang meliputi jatuh tempo penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh migas yang dibayarkan setiap masa, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean atau PPN JLN, PPN kegiatan membangun sendiri atau PPN KMS, bea matra yang dipungut oleh pemungut, pajak penjualan, dan pajak karbon yang dipungut oleh pemungut. Sedangkan untuk PPN dan atau PPNBM yang dipungut oleh pemungut disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum pelaporan SPT masa PPN. Sebelumnya, hal ini diatur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Wajib pajak dapat melakukan pengisian deposit pajak yang kemudian dapat digunakan untuk pembayaran dan penyetoran pajak melalui mekanisme pembinaan bukuan. Penggunaan deposit pajak dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak, karena tanggal pengisian deposit pajak diakui sebagai tanggal pembayaran pajak. Atas deposit pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak terutang, dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 5. Satu surat setoran pajak atau SSP dapat digunakan untuk pembayaran dan penyetoran satu atau beberapa jenis pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, beberapa surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak atau SKP, atau putusan atau keputusan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Sebelumnya,
Terbatas satu SSP hanya untuk satu jenis pajak, satu masa atau tahun pajak, atau satu SKP atau STP. 6. Wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan atas A. Penggunaan deposit pajak, B. Pembayaran PPh pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh, C. Penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin caraan materai digital, D. Jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang, kecuali SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, penyetoran bea materai tertentu, pembayaran pajak yang kode billingnya diterbitkan oleh sistem billing selain yang diadministrasikan DJP, pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massa, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT, atau pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam STP, SKP, putusan atau keputusan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 7. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan menggunakan nomor rekening dalam negeri atas nama wajib pajak yang tercantum pada profil wajib pajak dalam basis data perpajakan sistem Cortex. Wajib pajak tidak lagi menyampaikan surat pemberitahuan nomor rekening kepada DJP. 8. Orang pribadi atau badan yang telah menyetor sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan telah dilakukan penelitian pembayaran pajak, dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP. 9. Bagi wajib pajak masuk bursa, wajib pajak bank, dan wajib pajak lainnya yang berkewajiban menghitung angsuran PPh Pasal 25 secara berkala, berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada bursa dan atau OJK, berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi wajib pajak bank, dalam hal laporan keuangan tahunan belum tersedia sampai dengan batas waktu penyetoran angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak terakhir karena masih dalam proses audit, besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak terakhir sama dengan masa pajak sebelumnya. Bagi wajib pajak lainnya, dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank, yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan keempat, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan untuk masa pajak triwulan pertama sama dengan masa pajak terakhir tahun pajak sebelumnya. Bagi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh pada tahun pajak sebelumnya, atau mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atau pengurangan PPh badan di tahun perjalan, maka angsuran PPh Pasal 25 dihitung dengan memperhitungkan fasilitas tersebut. Wajib pajak harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 kepada DJP paling lama 20 hari setelah berakhirnya periode pelaporan. 10. Tambahan PPh final sebesar 0,5% atas saham pendiri disetor menggunakan NPWP emiten, paling lama 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Sebelumnya, penyetoran pajak dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri. Emiten wajib melaporkan tambahan PPh final yang dipungut kepada DJP melalui SPT masa PPh unifikasi dan menyerahkan bukti pemungutan kepada pemilik saham pendiri. Jika tambahan PPh yang pemungutan dan penyetorannya tidak sesuai ketentuan, yaitu tidak dikenakan terhadap pemilik saham pendiri dan tidak disetorkan ke kas negara oleh NPWP emiten paling lama 1 bulan setelah saat terutangnya, maka atas transaksi penjualan saham pendiri dikenai PPh dengan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. 11. Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri atau KMS, yaitu di tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan yang melakukan KMS, di mana sebelumnya tempat terutang PPN KMS di tempat bangunan didirikan. Dengan demikian, NPWP yang dicantumkan pada SSP penyetoran PPN KMS diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan KMS, tidak lagi diisi dengan NPWP 000 dan angka kode KPP tempat bangunan didirikan. 12. SSP terkait penyetoran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean tidak lagi diisi dengan NPWP 000 ditambah angka kode KPP beserta nama pihak luar negeri, melainkan hanya menggunakan NPWP wajib pajak yang melakukan penyetoran. Nama dan alamat pihak luar negeri dicantumkan pada saat PKP mengkreditkan PPN JLN. 13. Pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE selaku pihak lain wajib melaporkan PPN yang dipungut dan disetor untuk setiap masa pajak paling lambat akhir bulan berikutnya,
menggunakan SPT Masa PPN bagi pemungut PPN PMSE. Sebelumnya,